Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait transaksi entitas induk dan entitas anak atau UTAN. Perkenalkan, nama saya Fasetyaningrum, NIM 19030002 dan teman saya Teturi Nurhidayati, NIM 19030015 dan Alvin Nikmah 19030049. Seperti halnya dengan transaksi jual beli persediaan di bab 5 atau aset tetap di bab 6, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Dari kaca konsolidasi, transaksi utang piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan suatu kesatuan ekonomi. Jika transaksi tersebut memunculkan pendapat atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Ilustrasi: PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. PTP memberikan fasilitas kredit pada PTS senilai 500 juta pada 1 Juli 2020. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2021. Dana tersebut akan digunakan PTS untuk membuka lini bisnis yang baru atas pinjaman tersebut. PTS dikenakan bunga sebesar 5%. Bunga dibayarkan secara semesteran. Ilustrasi di atas dapat digambarkan sebagai berikut. PTP ke PTS 500 juta. Pendapatan bunga 12.500.000, piutang bunga 12.500.000, beban bunga 12.500.000 dan utang bunga 12.500.000. Berikut pencatatan PTP terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PTS. 1 Juli 2020, piutang 500 juta, kas 500 juta, mencatat memberikan fasilitas kredit kepada PTS. 31 Desember 2020, piutang bunga 12.500.000, pendapat bunga 12.500.000, mencatat pendapatan bunga untuk periode 2020 5% kali 6/12 kali 500 juta. Berikut pencatatan PTS terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh PTP. 1 Januari 2020, kas 500 juta, utang 500 juta, mencatat perolehan fasilitas kredit pada PTP. 30 Desember 2020, beban bunga 12.500.000, utang bunga 12.500.000, mencatat beban bunga untuk periode 2020 500% kali 6/12 kali 500 juta. Akibat dari pencatatan di atas, maka PTS dan PTP akan melaporkan akun-akun berikut ini untuk periode 2020. PTP, piutang 500 juta, piutang bunga 12.500.000, pendapat bunga 12.500.000, PTS, utang 500 juta, utang bunga 12.500.000 dan beban bunga 12.500.000. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teturi Nurhidayati. Oke, untuk selanjutnya yaitu transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Dari sudut pandang konsolidasi, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas pelaporan, sehingga semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dieliminasi. Tak terkecuali dengan transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak dapat terlihat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung. Selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Kedua transaksi memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Untuk selanjutnya, pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak,
maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga. Ilustrasi, pada tanggal 1 Juni 2020, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par, yaitu Rp 500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Untuk penyelesaiannya, atas penerbitan obligasi tersebut, PT Nusantara akan melakukan pencatatan sebagai berikut. 1 Juli 2020, kas pada utang obligasi 500 juta untuk mencatat penerbitan obligasi pada nilai par. Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat beban bunga pada utang bunga yaitu 20 juta untuk mencatat pengakuan obligasi dari 8% dikali 6/12 dikali 500 juta. Sedangkan pencatatan PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara adalah sebagai berikut. 1 Juli 2020, investasi pada obligasi pada kas yaitu 300 juta untuk mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par. 31 Desember 2020, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga 12 juta untuk mencatat pengakuan piutang bunga obligasi 8% dikali 6/12 dikali 300 juta. Untuk jurnal eliminasi, karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga. Utang obligasi pada investasi pada obligasi 300 juta untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Pendapatan bunga pada beban bunga 12 juta untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Utang bunga pada piutang bunga 12 juta untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Untuk selanjutnya, pembelian bukan pada nilai par. Obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Sedangkan pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Ilustrasi, pada tanggal 1 Juli 2020, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par Rp 500 juta pada harga Rp 490 juta. Obligasi dengan kupon 8% tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga dibayarkan semesteran yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,5%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin Nikmah. Bisa dilihat tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Pencatatan. Berikut pencatatan yang dibuat PT Andalas terkait dengan obligasi yang diterbitkan. Pada 1 Juli 2020, kas sebesar 490 juta
dan diskon obligasi sebesar 10 juta. Utang obligasinya sebesar 500 juta untuk mencatat penerbitan obligasi pada diskon. Pada 31 Desember 2020, beban bunga sebesar 20.823.314 dengan utang bunga 20 juta dan diskon obligasi sebesar 823.314 untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi. Pencatatan. Sedangkan pencatatan PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara adalah sebagai berikut. Pada 1 Juli 2020, investasi pada obligasi sebesar 294 juta pada kas 294 juta untuk mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai diskon. Pada tanggal 31 Desember 2020, investasi pada obligasi sebesar 493.989 dan piutang bunga sebesar 12 juta. Pada pendapatan bunga sebesar 12.493.989. Mencatat pengakuan piutang bunga obligasi dan amortisasi diskon obligasi investasi pada obligasi sebesar 823.314 dikali 60% piutang bunga sebesar 20 juta dikali 60%, pendapatan bunga sebesar 20 juta 823.314 dikali 60%. Jurnal eliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang bunga. Utang obligasi sebesar 300 juta, pada investasi pada obligasi sebesar 294.493.989 dan diskon obligasinya sebesar 5.506.11. Mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, utang obligasi sebesar 500.000 dikali 60%. Investasi pada obligasi 490.823.314 dikali 60%. Diskon obligasi sebesar 9.176.686 dikali 60%. Pendapatan bunga pada beban bunga sebesar 12.493.989 untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas sebesar 20.823.314 dikali 60%. Utang bunga pada piutang bunga sebesar 12 juta. Mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu 20 juta dikali 60%. Transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak, baik pada nilai par maupun bunga bukan nilai par. Investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga juga harus dieliminasi. Jika terdapat piutang bunga dan utang bunga sebagai dampak pencatatan perusahaan secara akrual,
juga harus dieliminasi. Pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Ketika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada nilai yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasi muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika sebaliknya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Misalnya pada 31 Desember 2015, PT ABC membeli obligasi yang diterbitkan entitas anaknya dari pihak non-afiliasi. Nilai pokok obligasi tersebut adalah sebesar 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai tercatat obligasi tersebut adalah 1 miliar 5 juta. Jika PT ABC melakukan pembelian pada harga 990 miliar, maka muncul keuntungan penarikan obligasi pada laporan keuangan konsolidasian sebesar 15 juta. Namun ketika PT ABC menarik obligasi entitas tersebut pada harga 1 miliar 10 juta, maka disajikan kerugian penarikan obligasi sebesar 5 juta dalam laporan keuangan konsolidasian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.